Saya ketawa. Bang Alan. Ya lanjut apa? Silakan. Waalaikumsalam Bang Alan. Ya selalu. Ya silakan yang mau bernarasi mungkin lanjut bertauziah ya, bermudzakarah di sini tidak ada perdebatan ya. Nah, di sini kita saling membelajarkan dan belajar ya untuk mengukuhkan ketauhidan kita. Yang bagaimana kita harus ya mencapai kebenaran dalam beragama atau dalam beragama dengan bertuhan. Nah, tadi ada chat dari saya, ada chat dari teman yang di TikTok saya, ada yang bertanya tentang apakah benar hamba Allah itu tasbih itu amalia. Lalu saya jawab, karena kenapa? Karena kebanyakan orang membangga-banggakan dengan bertasbih, kadang-kadang pakai tasbih elektronik tuh ya, kayak cincin tuh ya, atau tasbih digital ya. Nah, apakah itu amalia atau memang ibadah ya? Nah, ini saya jelaskan sahabat berimannya sedikit tentang bagaimana tasbih itu sebenarnya. Tasbih itu sebenarnya sahabat beriman dikatakan taharo total ya. Taharo total atau membersihkan segala semua yang ada di dalam diri kita ini. Nah, itu tasbih ya. Karena di situ ada ta ya, ada ta ya, ada ta. Ta itu sifat ya, sifat beribadah. Ta. Ada sin di situ, sin nas ya. Tasbih ada batin juga, ada ih ya. Nah, makanya dikatakan tasbih, ih itu sir ya, bi itu batin. Berarti dia menyangkut tentang sir ya, tentang ih. Nah, bukan amalia ya. Nah, ini memang artinya tasbih ini memang kodratnya bersifat tasbih ya sahabat beriman ya. Tasbih ini satu ibadah ya. Kita harus kenal dulu judulnya nih ya. Kalau kita bertasbih berarti orang sudah tahu judulnya ya. Kalau kita berzikir pasti orang sudah tahu judulnya, zikirnya. Apa itu zikir? Kalau orang yang bertaharuk pasti sudah tahu apa itu taharuk. Nah, kalau orang bertafakur pasti sudah tahu judulnya apa itu tafakur. Begitupun juga sholat. Kalau kita mau mendirikan sholat, kita harus tahu judulnya apa itu sholat. Gitu ya, untuk mendapatkan kebenaran. Jangan kita tidak tahu judulnya, lepas itu kita mendirikan. Ya, sama halnya saya lagi jalan-jalan nih di pinggir jalan, tiba-tiba saya lihat di pintu satu artinya kayak macam gubuk, di situ tertulis WC. Ya, tapi saya nggak memperhatikan judulnya bahwa itu WC. Saya masukin aja tuh, saya masuk aja. Saya pikirnya itu warung makan. Padahal saya nggak lihat judulnya. Tadi judulnya WC. Nah, inilah manusia sahabat beriman. Inilah kita. Kebanyakan kita lalai untuk memahami apa yang dikatakan tentang. Padahal judul itu adalah kodrat ya. Sama halnya dengan surat-surat Al-Quran. Nah, kenapa ada suratnya? Nah, itu kodrat tuh. Kita harus mengetahui kodratnya dulu. Kita harus mengetahui judulnya dulu. Nah, ya sahabat beriman ya. Makanya apa yang dikatakan tasbih? Ya, tasbih ini adalah suatu ya, artinya ibadah batin ya. Tingkatnya tingkat kerahasiaan. Ya. Itu ditujukan kepada nur atau hayat. Nah, ta itu ibadah, ya, sin itu nas, bi itu batin, ih itu sir. Makanya dikatakan tasbih. Ya, jadi karena ini adalah ya, karena semua kodrat manusia ini adalah kodrat sirnya Allah. Ya, maka dilaksanakanlah artinya kumbandangan tasbih, yaitu dinyatakan secara artinya total. Karena dia adalah himpunan dari segala kodrat, yaitu sir. Makanya kalau orang sudah bertasbih, berarti itu dia sudah mampu membersihkan segala dirinya, artinya semua di dalam dirinya ataupun jasadnya. Ini dikatakan taharo total. Ya, inilah yang membuat adanya bihi. Ya, sahabat beriman ya, adanya tasbih itu inilah yang membuat adanya bihi. Ya, antar suratul bihi
mensucikan secara keseluruhan. Inilah tasbih. Jadi kalau kita melaksanakan ini, sahabat beriman ya, ini meliputi sekalian alam. Ya, makanya ayatnya subhanallah, ya, maha suci ya Allah, ya, maha suci Allah. Dan tersucilah kodrat kita, sahabat beriman. Walhamdulillah, hamdulillah, dan kenaikan Tuhan, la ilaha illallah dalam suatu seluruh wujud Allah, jiwa raga Allah, jasad Allah, Allahu Akbar, dan sampai maujudullah itu akan tersuci oleh air saripati, artinya nurullah, nur Muhammad. Nah, ini yang dikatakan dengan air subah. Ya, jadi semua itu artinya hakikat, sahabat beriman ya. Makanya cuma pelaksanaannya bersifat taharub. Ya, taharub itu artinya menghadirkan dan memperjalankan. Makanya dikatakan total. Nah, apakah ayat tasbih ini sama dengan ayat tasbih selama ini yang disampaikan? Nah, ini kembali ke kita sebenarnya. Ya, kalau jatuhnya pandangan kita ini kepada harfiah, sahabat beriman, maka ini menjadi artinya suara atau ucapan. Ya, akan menjadi suara. Ya, ucapan. Ucapan ini kan nggak ada artinya, nggak sampai kepada Allah, hanya menjadi ucapan. Ya, akan menjadi ucapan, sahabat beriman ya. Makanya ini harus dikalamkan ya, harus dikalamkan. Karena bisa jadi tasbih ini menjadi ucapan ya. Tetapi karena ada pandangan, sahabat beriman ya, ada pandangan ibadah, maka dia akan menjadi sirot di situ. Dia akan menjadi ya, makanya dikatakan mantasaral al-tabihi ya, dia kembali menjadi perbuatan yang tersirat. Tapi kalau tasbihnya pandangan amalia, maka dia jatuh sebagai ucapan. Nggak ada reaksinya, nggak ada efek sampingnya untuk diri kita, dan nggak ada efek sampingnya untuk Allah. Ya, karena kita hanya cukup mengagungkan nama Allah. Ya, makanya Allah itu nggak mendengar suara kita. Ya, Allah itu nggak mendengar suara kita, melainkan suara itu suaranya Allah ya. Tapi bagaimana Allah ini hadir di dalam kolbunya seseorang. Ya, makanya dia cuma dengar getaran-getaran kita tuh, apa yang menjadikan kalamullah. Ya, Allah nggak memandang jenggot kita, Allah nggak memandang jubah kita, Allah nggak memandang pakaian kita, Allah memandang kolbu. Ya, Allah memandang kolbu. Allah memandang kolbu, di mana getaran itu, di mana kalam itu sampai ke dirinya. Ya, karena sudah dikatakan sesungguhnya manusia itu rahasiaku dan aku ini adalah rahasianya manusia. Ya, dia nggak memandang tuh. Ya, makanya dikatakan manusia itu sama di mata Allah. Samanya karena dia nggak memandang fisik, memandang kolbu. Karena apa? Kolbu itu nggak bakalan berdusta, sahabat beriman. Ya, nggak bakalan berdusta. Makanya kalau kita hanya bertasbih, pandangannya kita kepada pandangan amalia, maka dia jatuh sebagai ucapan. Contohnya apa? Alam bertasbih. Alam bertasbih itu kan seperti burung yang berkicau, itu mereka bertasbih. Ya. Nah, itu kalam, ya, itu alam tuh. Angin yang meniup itu bertasbih. Ya, angin yang menghembus itu bertasbih. Hewan-hewan berkicau atau kayak gimana tuh, itu bertasbih, dikatakan berbicara. Ya, makanya jika taharu total ini, sahabat beriman, kalaulah ayat tasbihnya disampaikan, berarti tidak hanya cukup dikalamkan. Ya, ia kembali pada tingkat amalia maupun ke tingkat ibadahnya. Kalau ke tingkat ibadahnya kita harus mencari hakikat, sahabat beriman ya. Tapi kalau umpamanya jatuh ke tingkat amalia, artinya dia tergantung pada kalam ya, tergantung pada kalam. Seperti subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Ya, ini menjadi suatu wiritan. Ya, menjadi suatu witiran ya. Tapi kalau dia jatuh kepada hakikat,
Berfungsilah yang dikatakan ih tadi, tasbih. Ih tadi. Ini adalah tersirat ya, atau sir. Ihdina siratal mustaqim. Ih yang tersirat, mana yang tersirat dalam diri kita? Ih. Jadi termasuk pelaksanaan juga harus yang tersirat. Kalau memang itu yang tersirat, pelaksanaan juga harus tersirat, harus dikalamkan, ya. Harus dimunajatkan. Berarti di dalam diri kita yang ucap, bukan kita yang ucap, ya. Contoh, tiba-tiba kita mau berzikir nih ya, tapi memakai tasbih, ya, atau memakai dengan tangan, ya. Tapi padahal kita berzikir di situ. Ini jatuhnya ke amalia, ya. Yang zikiran jatuh ke ibadah, ya. Sahabat berimannya, kita kan tahu namanya amalia tidak akan jadi ibadah, ibadah tak akan jadi amalia, ya. Jadi terserah makomnya kita, mau jadikan amalia, mau jadikan ibadah, ya terserah dari kita, terserah dari makom apa yang kita ketahui. Makanya dikatakan beruntunglah orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mu'minun, ya. Beruntunglah orang-orang yang mu'minun, yang khusyuk dalam sholat. Ya, itulah sahabat beriman, kalau kita bertasbih ya berarti jangan kita menjadikan dia satu ucapan. Bisa kita juga mengucap, tapi bagaimana di dalam diri kita ini juga terucap, bermunajat, ya. Jangan sampai kita melupakan yang di dalam diri kita ini, harus sampai ucapan kita, ya. Harus kita, apa yang kita katakan tadi harus hidup di dalam diri kita. Jadi jasad yang beramalia, batin yang beribadah, ya. Jangan jadikan semua amalia, karena kita ada apa? Ada zahir dan batin, ya. Ada zahir dan batin, ada amalia dan ada ibadah. Makanya dikatakan amal ibadah, ya. Kalau hanya kita beramal-amal aja, ya, tanpa kita memperhatikan ibadah, nanti apa yang mau ditimbang itu? Apa bekal kita nanti di akhirat? Nggak ada, karena nggak ada yang sampai kepada Allah. Apa yang kita mau andalkan? Selama ini kita sudah menghitung-hitung pahala kita, selama ini sudah kita menghitung-hitung berapa tumpuk pahala kita, ya, sudah yakin kita mau masuk surga. Padahal tiba di padang mahsyar, Allah memanggil, hai manusia, sini kamu manusia. Apa yang kamu bawa di hadapanku manusia? Manusia itu memperlihatkan sholatnya. Allah memandang sholat itu seperti kain yang kusam. Lalu diambil kain itu, lalu disobek-sobek, lalu dibuang di hadapan manusia itu. Kenapa ya Allah engkau mencampakkan apa amalanku di dunia? Amalanmu ini nggak sampai kepada saya. Ya, makanya sudah dikatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang mengingkari ayat-ayatku, yang tidak mempercaya dengan perjumpaanku, perjumpaan itu sampai ke dalam. Perbuatan kita itu sampai ke dalam. Karena apa? Yang ke dalam ini rajanya manusia, yang membuat kamu hidup, yang membuat kamu juga mati nanti. Inilah yang dikatakan ihdina siratal mustaqim. Sesungguhnya jalan yang tersirat itu, jalan yang lurus ada di dalam dirimu. Makanya Al-Quran itu cuma nyuruh kita bagaimana kita memahami diri kita. Karena apa? Al-Quran sebagai fungsi petunjuk diri bagi manusia. Ya, Al-Quran tidak ngomong ini, tidak ngomong, kamu kaji pohon tuh untuk berjumpa dengan Allah, kamu kaji batu untuk berjumpa dengan Allah. Enggak. Al-Quran hanya mengatakan, Tuhan hanya mengatakan, man arufa nafsahu faqad arufa rabbah. Sudah kita mengenal diri kita, lalu Allah lagi suruh kita lagi mengenal apa sesungguhnya diri di sebalik diri itu, sampai kita menemukan yang kata hu. Makanya Islam itu agama diri, ya. Islam itu agama diri, ya. Tidak bisa bertolak belakang dengan hati nurani kita. Tidak bisa kita berkeyakinan tentang Tuhan, tentang keyakinan, tentang iman keluar dari diri kita, ya. Kalau sudah keluar dari diri kita, itu sudah menyekutukan tuh. Bagaimana dia mau menjadi laisa kamislihi min syai'un kalau kamu membanding-bandingkan dirimu dengan yang lain?
Oh saya ada Tuhan, ada yang kuasa saya, lepas itu yang bagaimana dengan orang lain? Itu nggak perlu kita bahas. Nah itu sudah masuk dalam akal, sudah masuk dalam akal kita, sudah masuk dalam apa yang dikatakan oleh akal. Tidak usah kita, tidak mungkin azabnya dia dengan azab saya nggak mungkin buat terbagi-bagi, nggak mungkin. Jadi urus diri kita sendiri aja gitu. Ya, nggak ada yang menyelamatin di sana tuh, nggak ada, cuma dirimu sendiri. Ya, nah gitu. Makanya fungsinya gitu. Nggak usah urus yang lain, nggak usah urus yang sana, nggak usah. Ya, kenali aja apa yang ada dalam dirimu. Karena apa? Hanya dirimu sendiri yang mampu menyelamatkan di sana, tidak ada yang lain. Ya makanya kita bagaimana harus kumpulkan yang dikatakan ibadah tadi ya, ibadah satu. Karena saya katakan ya, sesungguhnya amalia itu tak akan pernah menjadi tidak akan pernah menjadi ibadah. Ibadah tidak akan pernah menjadi amalia. Karena memang sudah artinya sudah dikodatkan berpisah, sahabat beriman ya. Jasad yang beramal, hati kita, kolbu kita yang menjadikan ibadah. Berarti harus sampai itu perbuatan kita. Ya. Sampai enggak nih? Ya. Gitu, makanya dikatakan amal ibadah, apalagi yang menyangkut dengan tasbih. Ya. Ya, tasbih itu ya, karena kita sudah ada tasbih elektroniknya sehingga kita pakai di tangan, ya. Pakai di tangan itu apa maksudnya? Coba saya tanya, apa maksudnya? Ya, bukankah itu penciptaan manusia barang itu kan ciptaan manusia, ciptaan makhluk. Lalu tujuannya apa? Kamu mau pamerin? Kamu tidak senang gitu kalau hanya Allah yang lihat? Tidak bangga hanya Allah yang lihat, kecuali dilihatin orang ya. Wih, kadang-kadang cuma dinunjukin di TikTok, cuma kelihatan jarinya doang. Ya, ada tasbih elektroniknya. Itu tujuannya apa? Itu kan ciptaan Allah, bukan kodratnya Allah. Nah inilah sahabat beriman ya, keakuan itu sangat luar biasa bagaimana menggulingkan diri kita dalam ketauhidan kita. Hati-hati sahabat beriman. Kenapa tidak cukup aja yang 33 butir tuh taruh di kantung, nggak ada yang lihat, senang kok jari kita ini hitung-hitung. Kenapa sampai harus dipamerin gitu? Biar enak hitungnya katanya. Kalau enak hitungnya kenapa tidak masukkan di kantung? Subhanallah. Minta maaf sahabat beriman ya, ini kebenaran ya. Bukan saya mau mengucilkan sesuatu, tidak. Ya, tapi jangan kita terlalu jauh dalam kehidupan makhluk. Ya, jangan kita terlalu jauh dalam kehidupan makhluk, terombang-ambing dengan gaya modern yang padahal nyatanya menggulingkan keimanan kita. Ya. Nah, bertasbih ini sahabat beriman, karena kita sudah tahu judulnya tasbih itu, ya bagaimana tasbih ini kita menjadikan dia sampai kepada Allah. Berarti cukup kita munajatkan dalam diri kita ya, subhanallah, 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 atau yang lain, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau kita biasakan dengan mengucap dalam diri kita, nanti kalau sudah terbiasa sahabat beriman ya, walaupun kita itu udah nggak ngucap, ini dalam diri ini udah ngucap duluan tuh. Nah gitu tuh ya, itu manfaatnya ya. Kalau muazin ya, kalau muazin kerjanya cuma azan doang seumur hidupnya ya, lama-lama juga kolbunya itu terikut, walaupun dia meninggal ada yang azan di dalam dirinya. Begitupun juga ahli zikir ya, mengingat. Kalau dia senantiasa membiasakan diri mengingat Allah, memandang kebesaran Allah pada wujudnya ini, dia akan juga mati sampai artinya dia akan meninggal akan memandang wajahnya Allah. Ya. Subhanallah, Allahu akbar. Kalau Allahu akbar ini kalau sudah biasa di dalam diri kita,
Nanti juga kita wafat, nanti Allahu Akbar juga, ini jantung kita berdegup itu saat kita sakaratul maut itu nyebut Allahu Akbar. Kenapa? Sudah terbiasa. Makanya kebiasaan itu adalah keakuan, ya. Yang dikatakan kebiasaan itu adalah keakuan. Kenapa? Sifat ini senang dirubah, sahabat beriman, ya. Senang dirubah kalau sifat. Tapi kebiasaan susah dirubah daripada sifat. Inilah kebiasaan, inilah keakuan. Kalau kebiasaannya nyata, kalau kebiasaannya wujud, kalau kebiasaannya selalu mau dipuji, kalau pokoknya kebiasaan. Kenapa? Kebiasaan ini nggak pernah akan terhapus, sahabat beriman, ya. Tanpa bagaimana dengan kita belajar memahamkan tentang di dalam Al-Quran yang mengatakan matikan dirimu. Sesungguhnya tidak ada tobat yang paling baik di sisi Rabbmu, hai Musa. Tapi bagaimana kamu membunuh dirimu? Itu udah ada, itu udah nggak ada tuh yang tobat bilang tobat ya Allah ampun, ya udah nggak ada tuh. Nah, ini petunjuk. Berarti mematikan diri, membunuh diri kita. Nah, itu yang tobat, yang dikatakan tobat, bukan tobat kita habis sholat lepas itu nangis. Itu bukan tobat, tapi tobat dalam Al-Quran itulah yang dikatakan mematikan diri kita. Itulah tobat tuh. Kalau cuma tobat kalam itu ya palingan juga nanti besok, lusa, nanti tahun depan kembali lagi dalam perbuatan maksiat. Kalau kita menterapikan diri kita, mematikan diri kita, ya, keakuan kita, kebiasaan kita. Kalau kita bisa mampu berarti kita lanjut menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas kita setiap hari. Ya. Ini yang dikatakan taharo total, sahabat berimannya, taharo total atau membersihkan segala diri kita ini dengan bertasbih. Ya, inilah makomnya tasbih, ya, bertasbih. Walaupun kita jalan, walaupun kita lagi baring, ya kita mengkalamkan, ya, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Karena dia menyangkut semua, ya, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu dia menyangkut semua di dalam diri sampai di luar diri kita ini. Total dia, taharo total. Ya, semua yang apa dalam diri kita maupun di dalam dan maupun di luar. Ya, Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, walhamdulillah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Aku, Allahu Akbar. Jasad ini adalah sifat wujud. Semua menyangkut dalam diri kita, semua, ya, semua sudah artinya sudah semua total, ya, di dalam diri kita. Ini yang dikatakan taharo total, bertasbih. Jadi terserah kita, sahabat berimannya, kalau kita mau amalia, ya amalia silahkan, ya. Berarti di situ dia hanya menampakkan kalam, ya, Subhanallah, 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 ya. Tapi tasbih ini sebenarnya tidak bisa kita hitung, ya. Hitung itu sudah dikatakan apa tadi? Witir, ya. Kalau sudah kita berulang-ulang kali, itu yang dikatakan witir, ya. Artinya kita sambil menghitung tuh, ya. Itu witir tuh, ya. Kita ngucapin aja Subhanallah, nggak perlu kita menghitung, ya, sampai di mana kita mampu, ya terserah, nggak usah lagi 33 kali, nggak usah. Yang namanya tasbih, Allah nggak memaksa, ya. Mungkin begitu saja, sahabat beriman, ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bang Aina mau tanya Kak, apa Bang Yani, silahkan bertanya. Nyimak dulu pun. Alhamdulillah. Mungkin yang di bawah mau bertanya silahkan. Mungkin sahabat beriman yang di bawah silakan bertanya, kan, Evi. Bang Heri ada pertanyaan enggak? Bang Alan? Nanti kalau dia dilewatin gondok lah. Tabe gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyangkut masalah tadi
bertasbih subhanallah. Tapi yang selalu juga saya perhatikan itu la ilaha Allah dan lain-lain juga. Bukan hanya sekedar bilang di sholat yang tertentu itu sebagaimana Abah yang sudah menyampaikan, tapi bahkan di kantor pun kadang kalau tidak ada tamu saya duduk atau saya apa kan dalam hati saya selalu latih itulah ilah Allah atau Allahu dan lain-lainnya. Bagaimana itu? Nggak apa-apa dipergunakan di tempat yang begitu. Iya, alhamdulillah. Artinya ya kita membelajarkan ya, kita membiasakan ya, kita membiasakan ya. Tapi dengan syarat Bang Penatua ya, karena Bang Penatua ini sudah tahu makomnya, karena dia duduk dalam sir, berarti yang dia kalamkan adalah sir ya, tanpa diucapkan ya. Kalau diucapkan udah kelihatan tuh, berarti zohir tuh ya. Tapi dia duduknya di makom sir ya, tentang ya, atau sir atau rahasia, berarti kalamnya dirahasiakan ya. Nggak apa-apa ya, alhamdulillah ya. Kita berbiasakan sahabat beriman ya, kita lagi kesendirian ya, kita lagi duduk-duduk lagi di kantor ya. Sama halnya sebenarnya sih dengan bagaimana kita menempatkan kata bismillah tadi yang saya sampaikan, bismillah ya. Kalau memang di situ kita sudah hati kecil kita ini sudah mengakui bahwa sesungguhnya zohir ini bukan milik kita, baru kita ucapkan bismillah. Berarti di situ hanya Allah yang berbuat ya. Tapi kalau kita mengatakan bismillah, masih ada penempatan diri kita di situ, masih merasa ada di situ, itu udah nggak berkah tuh apa yang kita ucap ya. Tapi saat kita mematikan diri kita, hati kecil kita ini udah nggak ngaku, udah nggak mengakui tubuh kita ini bahwa miliknya hanya Allah yang di situ yang wujud, hanya Allah yang kelihatan. Baru kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah itu kan artinya bagaimana alif itu lenyap dalam huruf ba ya. Berarti manusia ini diperjalankan oleh Allah menuju apa? Menuju milah kehidupan ya. Milah ini kehidupan ini Allah ya. Di antara siapa? Di antara ruh mani ya. Ruh mani dan rahimnya ya. Ruh mani bagi laki-laki yaitu jatuh kodrat pada sifat ma'ani ya, atau ma'nawiyah atau kodratnya ma'ani dalam masa rahim bagi ibu kita. Mau nanya satu kali boleh? Ya, silakan Bang Aina. Okey, contohnya kita dah faham tentang, contohlah macam dah faham tentang sebalik kalimah Allah Ta'ala. Adakah perlu kita nak sebutkan lagi tentang segi fahaman sebut? Tak perlu lagi kita sebut, tak payahlah sebut lagi kan, itu kan artinya siapa yang sebut tuh ya. Kalau memang Bang Aina merasa Bang Aina diri Bang Aina itu adalah dirinya Bang Aina, berarti Bang Aina di situ sebut ya. Tapi kalau Bang Aina ya, kalau Bang Aina merasa wujud Bang Aina itu adalah Tuhan ya, biarkan dia sir ya, biarkan. Soalnya saya mau sholat dulu. Di sini sudah maghrib, sahabat beriman. Okey, baik. Iya Bang Hamba Allah. Lanjut ya, kalau mau lanjut saya belum turun dulu. Kalau Kanevi mau putus ya. Lanjut. Ya. Dengan hakikat sahabat beriman ya. Jadi disitulah kita termasuk orang-orang yang beruntung ya, karena sesuatu yang kita tidak paham tadi menjadi paham. Subhanallah ya, amin ya. Karena kita ini manusia sahabat beriman ya, manusia ini Allah menjadikan
dengan sebaik-baiknya. Ya, Allah menjadikan itu dengan semulia-mulianya. Ya. Artinya bagaimana? Karena apa? Karena manusia ini adalah artinya perbendaharaan Allah itu ya, perbendaharaan Allah. Kalau kita memang manusia perbendaharaan Allah, janganlah kita harus artinya miskin ilmu, sahabat berimannya, karena dalam Islam itu wajib kita semua muslim itu harus berilmu. Jangan lagi akal kita tuh melempar ke jauh ya. Terus kayak gimana tuh orang-orang yang di kampung tuh, orang-orang yang di pedalaman, yang tidak memiliki ilmu, pasti mereka surga atau neraka tuh. Itu tidak usah kita jawab. Kita ngurus saja kita masing-masing, ya. Kita ngurus saja apa yang kita artinya kita tahu dan kita menyampaikan, yang ngurus kita masing-masing. Ya, karena nggak ada yang menyelamatkan sahabat beriman ya. Ya nggak mungkin kamu sampai di sana lepas itu kamu, oh ini orang sana yang di kampung tadi itu nggak ada tuh, ya nggak ada. Ya. Makanya begitulah sahabat beriman ya, kata Allah, sesungguhnya tidak ada yang mampu artinya beriman manusia itu atau dibukakan hidayah selain kehendaknya. Ya. Gitu sahabat beriman ya. Makanya kadang-kadang Allah itu memberikan perantara lewat fiti ya, lewat kejadian ya. Kalau orang yang tidak membuka pikiran sehatnya atau akal sehatnya, ini dijadikan hanya ini cuma postingan doang, skip ya. Padahal itu peringatan ya, itu bukan secara kebetulan ya. Bukan secara kebetulan. Makanya Allah itu maha teliti, hanya diberikan pertanda bagi orang-orang yang mau berpikir ya. Kadang-kadang lewat tentang bagaimana ilmu kebatinan, ilmu rohani ya. Kadang-kadang kita langsung men-skipnya tuh. Cari yang baik-baik, yang joget-joget aja lah ya, yang lebih seru. Padahal itu yang lewat tadi itu, barusan yang lewat tadi itu adalah perantara Allah yang dijadikan bagaimana kamu itu harus diam dulu di situ, kamu pahami dulu ya. Tapi karena keakuan diri kita sahabat beriman menebal di situ, sehingga kita men-skipnya. Artinya apa yang kita lihat tadi ya, seperti di media sosial lainnya atau di Facebook ya. Makanya ilmu itu sebenarnya kayak permata yang susah orang miliki ya. Padahal ini sudah dilihat itu permata, tapi Allah tidak diberikan kehendak untuk mau mengambil permata itu ya, karena hanya kehendak Allah ya. Gitu sahabat beriman ya. Jadi ilmu itu mahal, bukan mahal karena kajiannya, bukan mahal karena dia sampai ke ketuhanan, tidak. Karena tidak semua orang bisa mampu miliki, walaupun itu sudah di depan mata. Ya, walaupun itu sudah di depan mata, walaupun diturunkan postingan, ya, walaupun diturunkan postingan, apakah dia mampu di situ melawan keakuannya? Kalau nggak mampu ya palingan di skipnya aja tuh. Makanya hanya kehendak Allah. Apa itu yang dikatakan kehendak? Keinginan kita yang mau ingin belajar, keinginan kita yang mau ingin sadar, keinginan kita yang mau ingin memiliki ilmu Allah. Itu kehendak Allah tuh. Ya. Kalau malas itu bukan kehendak Allah. Ya, itu keakuan kamu. Jadi mungkin saya mau sholat dulu sebentar kan Nevi ya. Lanjut aja kan Nevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa bintang? Bintang itu adalah derajat. Ya, derajat ya. Jadi umat muslim itu harus berderajat semua dengan ilmunya ya. Kalau bintang, kalau bulan ini ilmu ya, ilmu. Makanya ada kata dari hadis ya, sampaikanlah walaupun satu ayat. Inilah bulan ya. Bulan ini bagaimana dia menerima cahaya dari matahari dan memantulkan. Inilah yang dikatakan ilmu ya. Kita menerima, kita memahami, kita sudah memahami, kita sudah mengerjakan, sudah kita mendalami ya, sudah kita melakukan ya, sudah merasakan, sudah mengalami di sini, baru kita memantulkan kepada orang lain. Kita memantulkan tuh ya, kita berikan mereka cahaya ya. Mungkin selama ini mereka artinya merasa terang ya. Jadi kegelapan itu bukan berarti tidak ada ya. Kegelapan itu artinya yang membawa sinar, dalam artinya kegelapan itu ya, kegelapan itulah yang membawa sinar. Jadi di sini saya mau berikan pemahaman tentang bagaimana kadang-kadang kita di sini pernah mendengarkan kata kun fayakun ya. Ada yang bertanya apa itu kun, apa itu fayakun ya. Karena kebanyakan juga bukan kebanyakan ya, mungkin ya sebagian orang sudah tahu apa itu yang dikatakan kun fayakun
Ya, tapi di sini saya memahamkan sedikit agar kita tidak keliru, ya, agar kita lebih paham ya apa itu sebenarnya kun fayakun. Ya, jadi maka jadilah. Mungkin hanya itu yang kita tahu, mungkin hanya sebatas itu yang kita paham. Jadi maka jadilah. Nah, kun fayakun itu sebenarnya apa yang jadi dan apa yang terjadi. Ya. Makanya kalau pada kodratnya, ini kodratnya ya. Kenapa alif itu diposisikan berpisah dengan lam mim? Ya. Alif lam mim. Tapi alif ini sendirian, sahabat beriman ya. Alif ini sendirian. Ya, berpisah dengan lam mim. Makanya dikatakan alif itu berpisah dengan lam dan mim. Makanya dikaitkan dengan kajian kun fayakun. Ya, itu termasuk kodratnya seperti itu, sahabat beriman. Ya. Makanya kalau kita mau mengkaji sesuatu ilmu ya, jangan kita keluar dari Al-Quran. Ya, jangan kita keluar dari kitab-kitab lain. Ya, selain dari jangan kita keluar dari Al-Quran dan mencari kitab-kitab lain. Karena tidak ada kitab yang bagaimana Allah menunjukkan menunjukkan caranya bagaimana kita berhubungan, berjumpa dengan Allah. Semua dalam Al-Quran. Tidak ada di kitab-kitab lain, sahabat beriman. Ya, semua dalam Al-Quran. Ya, makanya Al-Quran itu tidak ada yang dirahasiakan ya. Karena apa? Semua segala apa yang tertulis itu artinya harus kita tahu sebagai petunjuk diri kita. Jadi kodratnya seperti itu ya. Kalau alif itu adalah kodrat terjadi ya. Alif itu adalah kodrat yang terjadi dan dia tidak ada yang menjadikan. Kalau lam mim ini itu yang terjadi ya. Lam mim itu yang terjadi. Makanya di mana kita ambil suatu pedoman kajiannya, sahabat beriman ya, Allah itu menciptakan satu ya dan menjadikan satu. Ingat, Allah itu artinya menjadikan satu, artinya dia menjadikan satu, artinya serba satu, sahabat beriman ya. Yang menciptakan satu dan menjadikan satu, berarti berpasangan ya. Menciptakan satu dan menjadikan satu. Tetapi Allah tidak menciptakan berulang-ulang ya, atau berulang-ulang kali, enggak. Contoh apa? Ya, kita dalam kaji tauhid tidak pernah mengalami pengkajian ya. Selama mursyid saya mengkaji ya, saya itu tidak pernah mengalami mursyid saya ini mengkaji bagaimana cara Allah itu bikin semut. Ya, karena apa? Nggak ada dalam Al-Quran Allah itu bikin semut. Ya. Mursyid saya itu nggak pernah mau mengajarkan bagaimana Allah itu bikin nyamuk, bagaimana Allah itu bikin pohon kelapa, bagaimana Allah itu bikin rumput. Tidak ada ya, tidak ada. Bagaimana cara Allah bikin semut, bikin nyamuk, nggak ada, sahabat beriman. Dan macam-macam ya. Dan macam-macam apa yang artinya yang sudah dijadikan di alam ini. Di sini kita harus tahu makna daripada kun fayakun tadi, sahabat beriman ya. Kembali kepada dua kejadian dari unsur tadi, sahabat beriman. Kalau yang dikatakan ya dari kata jadi, yang jadi artinya yang menjadikan Allah itu adalah kuna. Yang pertama kuna ya. Kun itu, sahabat beriman ya, ini yang dikatakan kun ya. Kun pertama ya, namanya itu kuna. Kuna itu apa? Itu adalah zat yang membuat semua terjadi ya. Makanya kalau bukan engkau Muhammad, tak akan kujadikan alam semesta ini ya. Jadi kuna ini artinya dia menjadikan semua ya, menjadikan semua. Jadi kun ini yang pertama namanya kuna. Kuna itu apa? Itu adalah zat yang membuat semua terjadi. Yang terjadi dari kuna ini yang disebut dengan fayakun ya, atau yang dikatakan kunal. Tadi kunah ya, kunah ada a ya, ada a dengan h. Yang terjadi itu kunal, ada a, ada huruf l ya, kunal. Kunal ini dari lam ya.
Kunal ini dari lam mim tadi sahabat beriman ya. Sedangkan alifnya adalah kuna ya. Kuna atau kun ya. Lam mimnya adalah kunal atau yang sudah terjadi ya. Makanya apa yang dikatakan lam mim ya? Ada nur ya. Dan ada jasad ya, seperti ada di artinya ada dunia dan akhirat ya, ada zahir dan batin ya, ada surga dan neraka ya. Itu yang bersifat pasang-pasangan yang bermaujud di muka bumi ini, itu yang terjadi ya. Yang dijadikan Allah Tuhan badal tunggal di kala itu sahabat beriman hanya adalah satu ya, yang sifatnya adalah kuna. Kuna ini adalah sifat zat bagi Allah, tapi zat yang di sini bukan zat yang menjadikan ya, bukan zat yang menjadikan, tetapi zat yang dijadikan ya. Jadi zat ini ada dua ya, jadi zat ini ada dua sahabat beriman ya. Zat Allah pada diri disebut dengan kuna. Ini yang kun ya, ini yang kun ya, bukan yang terjadi ya. Zat Allah pada alam disebut kunal ya, yang sudah terjadi ya. Mana zat Allah pada alam, ngerti ya? Saya ulangi lagi, kalau bukan engkau Muhammad tak akan kuciptakan langit dan bumi. Berarti intisarinya pada Muhammad ya. Semua itu terjadi karena ada Muhammad di situ ya. Ada yang hidup dan ada yang mau wujud ya, atau yang mau kelihatan ya. Makanya terjadilah alam semesta ini ya. Jadi zat Allah pada alam disebut dengan kunal ya. Mana zat Allah pada alam? Itu yang menjadi rohani bagi diri kita. Makanya rohani itu dia mengadakan alam semesta ini karena diri kita itu. Terjadinya alam semesta itu karena diri kita. Apa yang ada dalam diri kita? Yaitu rohani. Rohani bagi diri kita. Itu yang dinamakan kunal. Yang ia jadikan sahabat beriman ya. Yang ia jadikan apa? Nurani ya. Nurani menjadikan apa? Dia menjadikan ruh ya. Ruh menjadikan apa? Ya, ruh menjadikan jasad. Ya, menjadi jasad sahabat beriman ya. Jadi jasad ini asal semua alam itu terjadi. Ya, kalau bukan engkau Muhammad akan kuciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi jasad itu asal semua alam ini terjadi. Jadi kalau sudah kun, makanya fayakun. Makanya fayakunnya ini adalah kejadian. Jadi bukan Allah menciptakan satu-satu ya. Allah menciptakan langit satu-satu, tidak. Ya, sama halnya itu kayak diri kita lah contohnya ya. Kita ini keluar dari rumah, tiba-tiba kita kena matahari, lepas itu kita ada bayangan. Kayak gitu tuh contohnya tuh ya. Ada kamu, ada bayangan itu ya. Jadi Allah ini tidak menciptakan satu-satu. Semut enggak ya, mau menciptakan kelapa, mau menciptakan enggak, dia enggak pernah menciptakan satu-satu ya. Contoh seperti yang saya artinya pahamkan di sini kemarin ya, wujud batin pada diri, maujud rohani pada zatnya Allah. Nah ini artinya dari batin ya. Itu dari batin ya, dari batin ke zat ya. Apa batin? Artinya menciptakan zat. Apakah batin itu menciptakan zat ya? Kalau dia menciptakan zat, batin ini berarti dia Tuhan dong ya. Ya, bukan sahabat beriman, tapi zat mewujudkan nur ya. Hanya dikatakan maujud ya. Ya, zat mewujudkan nur. Dan apakah memang nurani ini ciptaan zat? Bukan. Kalau dia menciptakan, dia sudah Tuhan di situ zat ya, tapi bukan zat Tuhan ya. Nggak mungkin zat menciptakan nur. Nur menciptakan ruh ya. Ruh bisa menciptakan jasad. Ini yang dikatakan batasan yang terjadi sahabat beriman ya. Kalau kita ingin mengambil suatu artinya kesimpulan yang bernama sifat, itu pasti artinya kunal ya. Yang bernama sifat hitungan ya, hitungan 7. Itu pasti alam ya. Alam itu kunal ya, bersifat alam. Makanya dipisahkan alif dengan lamim ya. Karena alif ini adalah kunal ya.
zat yang dijadikan oleh Tuhan, ya. Kuna di situ ya, kuna. Nah, kujadikan zat itu artinya yang dikatakan Allah. Makanya zat itu banyak orang yang mengatakan zat itu Allah ya. Zat ini Allah, tapi bukan Tuhan, ya. Bukan Tuhan ya, nama dia. Zat ini namanya Tuhan yaitu Allah. Makanya banyak yang mengatakan zat itu Allah, ya. Dia karena apa? Potensi nama alif lam ha. Makanya zat ini yang dikatakan Allah. Sementara kunal, nah ini yang dijadikan adalah sifat. Nah, ini kodrat dari Muhammad. Makanya dikatakan rahmatan fil alamin, ya. Dan kodrat alif robil alamin, ya. Nah, ini yang terjadi nih, ya. Dan yang jadi, ya. Rahmatan fil alamin dan alifnya adalah robil alamin, ya. Sifatnya itu rahmatan fil alamin tuh, ya. Kodrat iradat ya, alif robil alamin. Nah, ini yang terjadi dan yang jadi. Maka dikatakan dalam artinya bahasa Amalia, ya, dalam bahasa syariat itu kun itu kata Allah, fayakun itu kata Muhammad. Ya. Tapi menurut hakikatnya kodratnya Muhammad itu kodrat yang terjadi untuk alam. Ini yang dikatakan rahmatan fil alamin, ya. Jadi tidak perlu semua dijadikan, ya, tidak perlu semua yang dijadikan hanya satu adalah zatnya Allah, ya. Yang dijadikan hanyalah satu zatnya Allah, sahabat beriman. Jadi zatnya Allah dengan sifat daripada Allah inilah kunal, ya. Ada bersifat zahir, ya. Ada yang bersifat makhluk, ada yang bersifat ruh, ya. Jasad, ada yang bersifat air, ada yang bersifat angin, ada yang bersifat api, tanah, ya, segala macam. Nah, itu namanya kunal, ya. Kalau kuna itu yang dijadikan, ya. Makanya manusia itu kalau kita mengatakan saya diciptakan, itu artinya kita di situ membawa bagaimana marwah Allah itu, artinya kita menjatuhkan marwah Allah, ya. Karena itu kita itu dijadikan, ya. Kita itu dijadikan bukan diciptakan. Karena apa? Ada dirinya di dalam diri kita. Ya. Nah, itu yang dijadikan di dalam diri kita itu, ada yang dijadikan. Tapi kalau kuna itu yang dijadikan, ya. Apa yang dijadikan? Ada batin, ya. Ada sir, ya. Ada sifat wujud. Nah, ini yang tidak bersekutu dengan sifat-sifat lain, ya. Makanya di situ dikatakan ibarat daripada Yasin 82, ya. Ya, innama amruhu say'an arada ayak kullalahu kun fayakun, ya. Di sini kan lahu atau kun, atau diri yang jadi. Terus ada lagi fayakun. Fayakun ini kan fa itu kan batin, ya. Fa itu batin, ya itu kolbi atau hati kita, kun itu yang artinya yang sudah jadi, ya. Yang kedua itu yang kunal, diri yang terjadi, itu termasuk kun fayakun. Jadi kalau yang setiap terjadi itu bukan yang dijadikan, ya. Jadi artinya setiap yang sudah terjadi ini itu bukan yang dijadikan tuh, ya. Yang dijadikan itu adalah sifat hakikat yang sifatnya mutlak, ya. Semuanya ini dari batin dan sir, ya. Kan batin itu kan banyak, sahabat beriman, ya. Sir itu banyak juga, sahabat beriman. Batin itu banyak, sir itu juga banyak, Pak, ya. Nah, ini yang dijadikan. Zat termasuk yang dijadikan, tapi zat ini dua, ya. Ada kuna tadi dan ada kunal, ya. Dan kunal adalah zat Allah yang maujud, ya. Zat Allah yang maujud itu adalah kodrat daripada diri Muhammad, itu yang terjadi. Kalau dari kodrat Muhammad ini sebagai rahmatan fil alamin, dia artinya yang menghidupkan semuanya, ya. Dia menghidupkan semuanya tuh. Itulah yang dikatakan hak, yang dikatakan sifat penciptaan, itu yang terjadi.
Makanya kalau kita sering melihat artinya orang penggajian ya tentang memahamkan titik awal semua jadi, ya titik awal semua jadi. Nah ini yang termasuk artinya atau kun ya, titik awal itu semua jadi, itu yang dikatakan jadi ya. Titik itu yang bernama wujud ya, wujud itu ada dalam batin ya. Nah, makanya alif lainnya dalam huruf ba, ada titik di situ ya, titik di bawah wadahnya huruf ba ya. Nah, titik itu bernama wujud dalam batin ya, ba. Jadi semua berproses sendiri sahabat beriman ya, berproses sendiri ya. Kan fayakun di situ ya. Contohnya Allah ini menyediakan satu korek api ya. Contohnya ya, saya kasih kiasan. Contohnya Allah menyediakan satu korek api ya. Lalu disiapkan apa yang yang disiapkan, apa yang disiapkan. Nah, itu ada belerangnya atau ada mensiunnya biar korek api ini menyala ya. Nah, terus Allah lagi dia siapkan bensin ya. Nah, makanya ketetapannya kalau ini ketemu pasti terjadi, pasti terbakar, pasti kebakaran. Padahal yang dijadikan itu adalah wujud api saja ya. Wujud api saja Allah menjadikan wujud api. Tapi kenapa semua harus ada korek, ada belerang, ada bensin, ada yang artinya menjadikan api? Nah, ini dari sumbernya dari api, bensin ya, solar itu sumbernya dari api semua ya. Allah cuma menjadikan satu ya. Nah, jadi yang terjadi di dunia ini ada bensin, tapi dalam Al-Quran tidak ada Allah menciptakan bensin ya. Nah, tapi ada gara-gara api yang dijadikan maka muncullah bensin ini ya, solar ini. Nah, seperti ibarat ajal sahabat beriman ya, ibarat ajal ya. Ada ajal yang dijadikan ya, itu yang dikatakan ajalullah ya, itu ajal yang dijadikan ya, atau ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah ya. Tapi ada juga ajal yang terjadi ya, dikatakan ajal sama ya. Ajal ini disebabkan orang itu sendiri ya. Jadi apa sumber ajal yang dijadikan? Itulah ya artinya kun fayakun. Jadi kun fayakun itu luas sahabat beriman ya, luas dia. Jadi dikatakan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu ingat kebesaran Allah ya. Az-Zariyat di situ ayat berapa? Ayat 49 kayaknya ya. Jadi kun fayakun itu yang sudah artinya. Jadi kita ini adalah kunnya ya, kunnya. Karena kita ini semua menyebabkan semua terjadi. Yang tadi yang saya katakan, kalau bukan engkau Muhammad akan kuciptakan langit dan bumi ya. Jadi terjadinya alam semesta ini karena ada kita ya. Ada kita. Siapa yang menciptakan semua ini? Ya, ini di dalam diri kita ini ya. Ada zatnya ya, ada sifatnya, ada ruhaninya ya. Ruhani jatuh kepada makhluk tadi ya, seperti ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan ya. Makanya kita ini memiliki tingkatan 7 ruh ya. 7 ruh ya. Ruh nabati untuk apa ya? Ini ada tanaman-tanaman tuh yang kita lihat, ada tumbuh-tumbuhan, itu ada rumput. Itu berasal dari dalam diri kita, yaitu kepada apa? Ruh nabati pada diri kita, ruh pertumbuhan ya. Ada hewan, itu semua dalam diri kita tuh, karena ada ruhnya juga dalam diri kita, ruh hawani. Adanya hewan ini, semut, nyamuk ini kita yang terjadi ya. Jadi Allah itu tidak menciptakan satu-satu ya, karena terjadinya ini karena ada kita ya. Itu yang terjadi, itu artinya bukan sesuatu, artinya yang sudah terjadi itu bukan sesuatu yang dijadikan ya. Jadi itu yang sudah terjadi. Yang mungkin ada yang mau bertanya silakan. Kadang-kadang saya bingung, saya melihat Kak Nevi ini ya. Kok tadi muncul tiba-tiba Kak Nevi, kok tiba-tiba laki-laki gitu. Padahal ini ayahnya Masya Allah. doakan dia tuh dikejar-kejar, moga-moga selesai ya kerjaannya. Ya Masya Allah. Amin. Ini ayahnya.
Jadi Allah itu tiupkan penyempurnaan zat itu ya. Allah tiupkan penyempurnaan zat itu, maka disitulah maujud sebuah diri. Ya, disitulah ada nilai keumatan ya, yang berlapis-lapis 7 tajalinya. Sampai mencapai 7 sifat ya. Sampai mencapai 7 kesadaran ya. Inilah yang dikatakan perjalanan langit atau kalau sudah ke-7 itu Sidratul Muntaha ya. Perjalanan artinya kesadaran yang terakhir itu ya. Jadi dari mana datangnya tajalli umat pertama? Itu yang dinamakan diri batin ya, diri alus. Diri alus inilah yang ditiupkan ya, atau ruhi. Lalu mana diri keumatan ya? Ada isan, ada insan ya. Isan bagi sifat dan insan bagi zat. Yang ditiupkan itulah yang dikatakan ruhul kudus. Ya, ruhul kudus. Inilah kalam yang dimaksud oleh Allah. Yang dikatakan Tuhan di sini adalah ilah badal tunggal. Ya. Dia menjadikan umat, ditiupkannya ke dalam zatnya sendiri untuk penyempurnaan bahwasanya telah terjadi Allah zat dan sifat adalah umat dalam satu kodrat. Maka Allah jadikan suatu asal usul terjadinya sebuah kata umat, maujud umat dalam ketuhanannya sendiri. Makanya kita harus mampu menjadi hamba dan kita harus juga mampu menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri ya, bukan untuk pengakuan orang lain ya, bukan untuk kita menjadi pengakuan kepada orang lain ya. Kalau kita mengakukan kepada orang lain kafir kita, woi aku ini Tuhan ya, tidak begitu ya. Jadi umat bagi Tuhan, di sini dijadikan sebuah zat kuna, awal zat pertama ya. Tetapi itu kan menjadi sembahan bagi kodrat umat ya. Mana umatnya? Setelah dijadikan ya. Inilah hamba, sifat ini, 7 sifat ini hamba bagi kita ya. Dia melayani apa? Dia melayani Tuhannya, ini yang kelihatan ya. Ini dikatakan dalam surat Sad ya, surat Sad di sahabat beriman ya. Apa ini dikatakan dalam surat Sad ya? Fa iza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi faqa'ul lahu sajidin. Kemudian apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya. Ya, tunduk berarti jangan pakai akal ya. Kalau pakai akal lihat sudah satu. Ya, kalau pakai akal lihat diri kita tuh yang nggak mungkin saya mau nyembah kepada jasad. Jadi jangan pakai akal ya kalau kita memahami tentang ketuhanan. Jadi walaupun umat itu sesuatu ruh yang ditiupkan oleh Allah atau Tuhan badal tunggal, maka kita artinya berpedoman di ayat surat Sata di sahabat beriman ya. Inilah kata-kata umat pada yaitu zat yang kita cari dalam kalimat Allah yang bernama Ihsan ya, yang bernama Ihsan tadi. Makanya malaikat Jibril itu mengatakan kepada Nabi Muhammad ya, apa yang dikatakan Islam ya Rasulullah, ini apa yang dikatakan artinya iman ya Rasulullah, ini apa yang dikatakan ihsan ya Rasulullah ya. Inilah marifat ya. Inilah marifat sirinya tadi ya. Jadi kalau kita berbicara aku ya, berarti tidak ada lagi yang menjadikan bersifat alam dan bersifat umat, tetapi yang menjadikan sembahan yaitu Allah. Inilah yang dijadikan alif, lam, ha untuk disembah. Terus bagaimana yang dikatakan aku menjadikan umat? Ya. Kalau yang dijadikan adalah Allah untuk dasar-dasar sembahan, kenapa di situ astar? Kenapa alif, lam, ha itu Allah itu di situ astar atau nyata? Tapi bagaimana kita mencari kodrat keumatan di aftar tadi, yang nyata tadi ya? Tentu kita harus mengkaji lagi dari mana dasarnya wujud umat, dari mana kalam umat ini datangnya, siapa umat itu sebetulnya
Di dalam kita pernah saya sampaikan sahabat berimanya tentang apa yang dikatakan aku Allah itu. Maka saya mengulangi sedikit di sini untuk dasar kita lanjutkan yang dikatakan keakuan Allah yaitu hu. Tentu kita harus melihat apa dasar dari kalimat ha, ya. Kalimat batin doma u di situ, ya.